Shalom, puji Tuhan. Bertemu lagi dengan saya Mike dalam acara Kesejukan Bagi Jiwa. Seperti biasa saudara, saya akan membacakan sebuah kisah kehidupan di mana kisah ini bisa menginspirasi sehingga bisa menggugah, menghibur, menyentuh, menguatkan dan memperkaya kehidupan kita di dalam Tuhan. Terlebih juga akan menyejukkan jiwa kita. Mari saudara, saya ajak kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu. Hari lepas hari kasih-Mu tidak pernah berhenti di hidup kami. Sampai hari ini kami ada sebagaimana ada, semua adalah karena kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa, biar terus kuasa-Mu, Roh-Mu melingkupi kami, sehingga sebagai orang percaya kami selalu hidup mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan, terus menaruh pengharapan kami di dalam Engkau. Apapun pergumulan persoalan yang sedang kami hadapi, kami percaya Engkau Allah tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang senantiasa siap menolong kami, asal kami terus mendekat kepada Tuhan. Terima kasih. Saat ini hamba akan membacakan sebuah kisah kehidupan, biar kiranya Engkau yang memperlengkapi dan mengurapi hamba, sehingga bisa melakukan semuanya ini untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan dan menjadi berkat buat mereka yang mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hidupku. Ketika berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus, Yesus, Tuhan, mulialah namamu. Ku tinggikan
saya akan membacakan sebuah kisah yang berjudul Saya Tidak Akan Mati. Ingat dokter yang sebelah kiri, kata saya. Dokter itu tersenyum menanggapi komentar saya sambil berjalan di samping kereta dorong yang membawa saya ke ruang operasi. Ketika kami menyusuri koridor, saya mengingat kembali peristiwa-peristiwa yang terjadi beberapa hari terakhir sampai saya merasa pusing. Hari itu Sabtu pagi, 13 Mei tahun 1989. 8 bulan sejak saya berhenti berpraktek sebagai ahli mata selama 38 tahun. Saya sangat mengharapkan masa-masa pensiun. Tetapi selama beberapa minggu terakhir itu, saya merasakan gejala-gejala gagal ginjal yang semakin parah dan mencapai puncaknya pada hari Jumat pagi saat saya sama sekali tidak dapat buang air kecil. Pemeriksaan sinar X pada minggu sebelumnya menunjukkan adanya benda aneh pada ginjal kiri saya. Dokter berkata, sebaiknya Anda segera pulang, berkemas, dan siap dirawat di rumah sakit. Meski tanpa scanning, saya hampir 100% yakin bahwa Anda mengidap kanker. Maka semakin cepat ginjal itu diambil, semakin baik. Jantung saya berdebar keras ketika membayangkan bahwa saya harus menjalani operasi tanpa cadangan darah. Saya seorang penderita hemofili yang sering mengalami pendarahan serius setiap kali menjalani pembedahan. Bahkan saat mencabut gigi sekalipun. Selama 30 tahun sebelumnya, saya selalu punya persediaan 1 unit sel-sel darah saat hendak mencabut beberapa gigi saya. Akan tetapi, itu terjadi sebelum AIDS mewabah. Sekarang, cara tersebut tampaknya terlalu beresiko. 2 tahun lalu, saya menjalani operasi bypass jantung. Pada saat itu, dokter menggunakan suatu produk baru yang disebut desmopressin atau DDAVP sebagai produk sintetis yang dibuat di laboratorium farmasi. Produk ini tidak terkontaminasi. Meskipun demikian, agar lebih aman, beberapa minggu sekali saya selalu mendonorkan darah saya sendiri sebagai persediaan. Selama operasi tersebut, persediaan darah ini digunakan, tetapi tidak semuanya. Karena darah simpanan jenis ini hanya boleh digunakan oleh pendonor sendiri, banyak tes yang biasa dilakukan bagi donor pada umumnya menjadi tidak perlu. Oleh karena itu, bank darah tidak mengizinkan pengguna darah jenis ini bagi orang lain selain bagi pendonor. Darah ini disimpan di tempat pendingin dan tidak dibekukan. Begitu operasi selesai, bank darah akan segera membuang sisanya yang tidak digunakan. Ketika mendengar kata-kata dokter itu, kanker, operasi besok pagi, yang pertama kali menjadi pikiran saya adalah, mengapa saya tidak diberitahu sebelumnya sehingga saya bisa menyiapkan cadangan darah yang cukup. Pikiran saya yang kedua adalah, selama Allah masih menginginkan saya melakukan sesuatu, saya tidak akan mati. Jika Dia tidak lagi memiliki rencana apapun atas diri saya, mengapa saya masih tetap bertahan di dunia ini? Sepanjang perjalanan pulang dari tempat praktek dokter saya dan istri saya tenggelam dalam doa dan keprihatinan. Tentu saja kami berdua percaya
Allah selalu mendengar dan menjawab doa. Tetapi kami juga tahu ada saat-saat Dia menjawab tidak. Kami pun kembali disadarkan akan kehidupan yang sangat rapuh ini. Surat-surat hari itu sudah diantar saat kami tiba di rumah setelah pertemuan dengan dokter pada hari Jumat tersebut. Kami tidak mempercayai pandangan mata kami sendiri ketika melihat sebuah surat dari bank darah yang menyatakan kami baru saja menemukan bahwa kami dengan tidak sengaja telah membekukan satu kantong darah yang Anda donorkan bagi diri Anda sendiri pada bulan September tahun 1987. Apabila Anda masih menginginkan kami menyimpannya dalam lemari pembeku, silakan kirimkan biaya berikut ini. Apabila Anda tidak menginginkannya, kami akan membuangnya. Saya segera meraih gagang telepon dan menghubungi bank darah agar mereka menunggu instruksi dokter berkenaan dengan darah tersebut. Kemudian saya menelpon dokter dan beliau memastikan darah tersebut akan tersedia di rumah sakit keesokan harinya. Operasi berjalan lancar tanpa adanya komplikasi dan laporan patologi yang dihasilkan dapat membantu diagnosa dokter. Ketika mengenang kembali peristiwa-peristiwa ini, saya diingatkan pada Matius 6 ayat 8. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Amin. Inilah cerita kesaksian yang dialami oleh Bapak Richard J. Lindholz yang dia ceritakan kembali di dalam kisah ini. Puji Tuhan saudara ya, itulah pengalaman yang indah berjalan bersama Tuhan. Ketika Bapak Richard ini yang adalah seorang dokter gigi yang sudah pensiun, tapi dia menyadari ada hal yang tidak baik dengan ginjalnya, dan ketika memeriksakan, dokter memang mengatakan ada kanker pada ginjalnya dan harus segera dioperasi. Itu bukan satu hal yang gampang, karena dia juga seorang penderita kelainan darah yang disebut hemofili, ya, di mana darah seorang penderita hemofili itu suka membeku sehingga kalau operasi bisa terjadi pendarahan dan bisa fatal bagi tubuhnya sendiri, ya, bisa bagi keselamatan jiwanya. Dan biasanya dia dulu itu rajin mendonorkan darahnya sendiri untuk dia pakai sendiri, ya. Tetapi ini dia sama sekali tidak punya persediaan darah. Ketika dokter mengatakan harus segera operasi besok, ya. Tapi ketika dia berserah kepada Tuhan, dia berseru kepada Tuhan bersama istrinya, ya. Dia yakin kalau Tuhan masih punya rencana dalam hidupnya, dia tidak akan mati. Tapi kalau Tuhan sudah tidak punya rencana apapun dengan kehidupannya, untuk apa juga dia lama-lama berada di dunia ini? Satu penyerahan hidup yang luar biasa kepada Tuhan. Dan keajaiban terjadi saudara, ketika dia sampai di rumah waktu itu, dia mendapati sebuah surat dari bank darah yang menyatakan bahwa mereka masih menyimpan, secara tidak sengaja masih menyimpan satu kantong darah yang dibekukan, darahnya sendiri yang dia donorkan dulu, ya. Itulah pertolongan Tuhan. Tuhan tahu apa yang dibutuhkan oleh anak-anaknya pada saat yang tepat, sehingga operasi bisa dilakukan dan darah yang dia butuhkan, ya, tersedia. Saudara, kembali saya ingatkan kita semua, apapun pergumulan, persoalan yang kita hadapi, sepertinya hal yang sulit, yang berat, sehingga bisa menekan kehidupan kita, mari percaya kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Dia sanggup menolong, dia punya banyak cara untuk menolong kita.
dia tidak pernah kehabisan cara. Selalu ada jalan, ya. Pada saat yang tepat, pada saat dibutuhkan, dia juga bisa memberikan apa yang menjadi keperluan kita. Seperti yang dialami oleh Bapak Richard tadi, dia membutuhkan darahnya sendiri untuk dipakai pada saat operasi, dan itu tersedia dan sama sekali di luar harapan atau pikirannya, atau juga mungkin apa yang diharapkan, karena dia tidak pernah tahu kalau bank darah masih menyimpan satu kantong darah yang pernah dia donorkan dulu. Terpujilah Tuhan. Mari saudara, jangan putus asa ketika menghadapi persoalan pergumulan di hidup ini. Ketika berbeban berat, datang kepada Yesus. Dia sumber pertolongan kita. Dia dapat memberikan damai sejahtera, dia dapat memberikan jalan keluar, dan dia bisa memberikan kemenangan dalam hidup kita di dalam pengiringan kepada Tuhan. Biar terus Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Bapa di surga, terima kasih kami sudah mendengar sebuah kisah bagaimana Tuhan bekerja dengan luar biasa. Pada saat yang dibutuhkan, Engkau menyediakan darah yang diperlukan untuk Bapak Richard menjalani operasi. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh Bapa yang peduli, Bapa yang tahu, Bapa yang mengerti setiap kebutuhan anak-anak-Mu dan setiap pergumulan anak-anak-Mu. Ketika kami berserah dan mengandalkan Tuhan, selalu Engkau turun tangan, campur tangan, menolong. Terima kasih Bapa. Jikalau ada di antara kami saat ini pendengar YouTube Tuhan yang sedang mengalami beban berat, pergumulan, persoalan dalam hidup ini, entahkah sakit, penyakit, entahkah masalah keuangan, entahkah masalah apapun di hidup ini Tuhan, mari ajar kami mempercayai Engkau dan membawa semua persoalan kami kepada Tuhan. Kami percaya Engkau sanggup menolong, memberikan jalan keluar, memberikan jawaban bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur, kiranya berkat-Mu tercurah bagi setiap kami yang mendengar kisah ini Tuhan di YouTube. Biar Tuhan yang selalu menyertai, memberi kekuatan, memberi semangat, memberi penghiburan, memberi pengharapan. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa, haleluya, amin. Terima kasih saudara untuk perhatiannya terhadap kisah yang saya bacakan. Biar kiranya saudara bisa like, subscribe yang belum subscribe, dan share kisah-kisah ini biar juga bisa memberkati lebih banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat menjalani hari-hari kita dan tetap bersyukur dan terus berserah kepada Tuhan. Shalom, sampai jumpa.